semuanya, jadi belakangan ini aku tuh lagi mengelola usaha kecilku namanya Beans and Boom. Ini tuh kafe lokal yang jual kopi dan roti handmade. Awalnya sih seru-seru aja, tapi akhir-akhir ini aku tuh sering pusing untuk ngatur produksi. Dari sini aku sadar ternyata ngatur produksi itu nggak segampang yang aku kira. Kadang produksinya itu nggak seimbang, kayak kopinya kelebihan, rotinya kurang, dan terkadang ada sebagian bahan yang nggak terpakai. Nah, dari sini aku sadar aku tuh perlu sistem yang lebih logis buat ngatur produksi. Jadi nggak cuma ngandelin feeling deh untuk ambil keputusan. Nah, daripada makin pusing, di sini aku mulai browsing-browsing untuk cari cara buat ngatur produksi yang benar. Nah, di sini aku notice satu hal, yaitu mengenai linear programming. Katanya sih metode ini bisa bantu kita untuk nyari kombinasi terbaik buat hasil maksimal dengan sumber daya terbatas atau sumber daya yang kita punya. Nah, aku kepikiran untuk coba terapin ini ke produksi Beans and Boom. Oke, jadi di sini aku udah ketemu cara untuk ngatur produksi biar efisien. Nah, metodenya tadi namanya linear programming. Sederhananya, linear programming itu metode untuk kita cari solusi terbaik dari berbagai kemungkinan, tapi dengan sumber daya terbatas. Jadi di sini kan kita punya tujuan. Nah, tujuan aku itu untuk memaksimalkan keuntungan. Tapi kita juga punya batasan tadi, yaitu sumber daya kita terbatas, kayak bahan baku, waktu, ataupun tenaga kerja. Dan yang terakhir itu, kita ada hasil optimal yang mau dicapai. Nah, karena aku bukan anak matematika banget, jadi aku cari cara biar perhitungannya itu lebih gampang. Ternyata ada software yang namanya PMQM yang bisa bantu kita untuk ngelakuin perhitungan linear programming secara otomatis. Jadi nanti kita tuh cuma perlu masukin data tentang keuntungan, bahan baku, sama waktu kerja. Jadi software ini nanti langsung bisa hitungin hasil paling optimalnya. Nah, di sini yang pertama kita lihat dulu dari sisi keuntungannya. Kalau di Beans and Boom dari penjualan kopi itu, aku bisa dapat laba sekitar Rp10.000 per cup. Sedangkan untuk rotinya, aku bisa dapat laba sekitar Rp8.000. Nah, dua angka ini nantinya jadi dasar untuk nentuin berapa besar keuntungan total yang bisa aku dapetin. Oke, selanjutnya kita perlu tahu juga nih berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Nah, di Beans and Boom ini untuk ngebuat 1 cup kopi, aku butuh 4 satuan bahan baku dan waktu pekerjaannya itu sekitar 2 jam. Sementara untuk 1 roti, aku butuh 3 satuan bahan baku dan butuh waktu sekitar 4 jam kerja. Di Beans and Boom ini, bahan baku yang tersedia cuma 240 dan waktu kerjanya itu maksimal yang bisa aku pakai hanya 160 jam. Oke, jadi langsung aja kita ke pengaplikasiannya. Oke, jadi di sini kita bisa langsung masukin angka-angka tadi ke software PMQM. Jadi di paling atas itu ada X sebagai kopi dan Y-nya itu roti. Lalu ada maximize, itu kita masukin keuntungan yang tadi udah aku bahas, yaitu kopi itu 10 dan roti itu 8.000. Lalu constraint-nya itu kan ada 2, ada bahan baku dan waktu kerja. Untuk bahan bakunya ini jadinya 4X, yaitu kopi ditambah 3Y roti, kurang lebih sama dengan 240. Lalu untuk waktu kerjanya itu 2X ditambah 4Y kurang lebih sama dengan 160. Lalu kalau udah dimasukin semua, kita bisa klik solve yang paling atas warna hijau itu. Nah, setelah aku klik solve tadi, di sini keluarlah hasilnya. Dari hasil perhitungannya, ternyata kombinasi paling optimal untuk kafeku adalah memproduksi 48 cup kopi dan 16 roti. Dengan kombinasi ini, aku bisa dapetin keuntungan maksimal sebesar Rp608.000. Artinya, kalau aku bikin lebih dari jumlah ini, bahan baku atau waktu kerjanya itu bakal nggak cukup. Dan kalau kurang dari ini, aku nggak bisa mencapai keuntungan yang maksimal. Jadi inilah solusi terbaik untuk ngatur produksi biar efisien, tapi tetap dapat untung yang paling tinggi. Nah, sekarang aku udah ketemu nih solusi dari masalah aku tadi. Jadi dari sini kita bisa lihat gimana linear programming itu beneran ngebantu aku untuk ngatur strategi produksi. Dengan metode ini, aku jadi tahu berapa banyak kopi dan roti yang harus diproduksi agar bahan baku dan waktu kerja itu bisa dipakai seefisien mungkin, tapi tetap ngasih keuntungan yang maksimal.
Intinya, linear programming ini bukan cuma soal angka, tapi soal gimana kita bisa ngambil keputusan terbaik di tengah keterbatasan sumber daya. Sekian untuk video ini, semoga bisa kasih gambaran gimana teori ini benar-benar bisa diterapin di dunia nyata.